Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022 untuk teknik komputer dan jaringan. Yang saat ini kita ambil adalah paket 2. Paket 2 ini kita revisi menjadi sebagai berikut. Kalau untuk petunjuk umum mungkin sama saja. Kemudian daftar peralatan itu tidak ada perubahan. Yang jadi perubahan adalah pada saat pengkonfigurasiannya. Berikut penjelasannya. Jadi gambar kerja adalah sebagai berikut. Dari internet kita menggunakan sebuah router yang sebelumnya itu routernya router access point, dan kita manfaatkan routernya, kita menggunakan router mikrotik. Nah, dari router mikrotik ini rinciannya mungkin dari internet itu nyambung ke Ethernet 1 pada mikrotik, kemudian Ethernet 2 nyambung ke PCA dengan segmentasi IP 192.168.100.0/24. Kemudian untuk segmen yang kedua untuk klien ini adalah PCB dan handphone, yang dimana untuk segmen ini juga di-bridge-kan atau digabungkan antara Ethernet 3 dengan WLAN, sehingga PCB itu satu segmen dengan handphone dengan alokasi IP address itu 110.10.10.10.0 seperti itu. Kemudian soal aspek keterampilan ini tinggal dibaca saja. Jadi kita itu sebagai teknisi dapat membangun jaringan yang di atas ini. Kita lanjut ke konfigurasi. Nah, dengan konfigurasi sebagai berikut. Kita baca sedikit saja. Dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi jaringan adalah membangun jaringan seperti sharing data, sharing printer atau internet gateway. Dan nanti untuk ketiga perangkat di bawah router ini bisa mengakses ke internet. Kemudian komputer ini men-sharingkan datanya melalui kemudian UKK 2022 dan dengan file biodata kita dibuat. Kemudian untuk handphone dan PCB dapat mengakses file yang di-sharing oleh komputer PCA. Kalau untuk PCB tugasnya adalah dia harus bisa koneksi internet, kemudian dengan disetting IP-nya manual, kemudian PCB ini juga dapat mengakses file yang di-sharing PCA, sehingga ketika sudah diakses biodatanya, kemudian dicetak dengan menggunakan printer. Kemudian handphone harus bisa terkoneksi ke wireless WLAN-nya si router yang kita setting. Kemudian dia mendapatkan IP address dan dia juga bisa terkoneksi ke internet. Dan yang terakhir, handphone ini bisa mengakses juga file yang di-sharing dari PCA seperti itu. Oke, kita mulai saja konfigurasinya. Oke, kita lanjut ke proses bagaimana cara mengkonfigurasi router mikrotik sehingga dapat menyelesaikan paket 2 ini. Ini gambar yang paket 2 atau topologinya yang paket 2. Komputer yang kita gunakan saat ini adalah PCA yang terhubung ke Ether 2 di mikrotik. Kemudian setelah terhubung, tandanya terhubung, mungkin kita bisa melihat ke klik kanan, kemudian klik kanan wirelessnya, kemudian atau komputernya, open network and sharing center. Kemudian di sini karena kita menggunakan kabel, pilih Ethernet. Dari Ethernet kemudian change adapter option. Pertama adalah yang kita lihat adalah konfigurasi atau koneksi dari router ke komputer itu terkoneksi enable. Kemudian yang kedua, pastikan di komputer itu ada aplikasi Winbox. Klik aplikasi Winbox-nya, kemudian kita masuk ke Nightboard
Nah, ini alhamdulillah sudah terdeteksi. Kalau misalkan tidak terdeteksi, berarti kita cek koneksi kabel antara komputer ke router mikrotiknya. Karena ada IP address-nya, ini nggak tahu untuk settingan yang sebelumnya mungkin sudah ada. Kita hapus dulu dengan cara mereset konfigurasi. Kita masuk terlebih dahulu dengan menggunakan MAC address, tinggal diklik MAC address-nya, kemudian kita connect. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul menu utama dari Winbox. Nah, di sini karena ini sudah disetting sebelumnya oleh rekan yang lain, kita reset terlebih dahulu dengan cara sistem, klik sistem, kemudian reset configuration. Nah, di sini kita klik no default configuration, berarti nanti konfigurasi dari router mikrotik yang sebelumnya, kalau misalkan defaultnya mikrotik itu kan 192.168.88.1 gitu. Nah, kita hapus sehingga tidak ada konfigurasi apapun. Do not backup berarti konfigurasi yang sebelumnya itu tidak disimpan juga. Kita reset configuration, kemudian yes. Nah, tunggu beberapa saat, biasanya itu 1 menitan, sambil kita buka local area connection yang ini. Nah, disconnect, dan saat ini sudah dapat kita gunakan sampai muncul enable atau connected. Nah, connected, refresh, ada, sehingga IP address-nya itu adalah jadi 0. Tidak ada konfigurasi. Tetap kita menggunakan MAC address untuk mengkoneksikan komputer kita ke mikrotik. Kita klik connect. Nah, ini tampilan awal mikrotik. Kita coba cek IP address, masih kosong sama. Kita lihat soalnya. Ini proses pengerjaan. Nah, konfigurasi router. Langkah-langkah yang pertama adalah interface Ether 1 terhubung ke line internet dengan IP address dinamik yang didapat dari DHCP server dari pusatnya, mungkin ini tuh. Jadi kalau kita lihat interface, nah Ether 1, Ether 2, Ether 3 mungkin masih belum terkoneksi ke komputer B. Kemudian ada WLAN-nya. Ethernet 1 yang tadi itu masuk ke internet, ke koneksi internet, line internet. Konfigurasi untuk Ether 1 adalah IP DHCP client. Kemudian kita bisa dapatkan koneksi internet dari kabel ini dengan cara menambahkan interface-nya untuk DHCP client. Kemudian interface yang terhubung ke internet adalah Ether 1, berarti kita pilih interface-nya Ether 1. Kita klik play, kemudian sampai statusnya bound. Sehingga kalau misalkan kita klik OK, nah di sini sudah terkoneksi terkoneksi, dia dapat IP address dari DHCP server 10.10.130.153. Sehingga ketika kita klik IP address, ini sudah terkonfigurasi, ada satu buah IP yang secara dinamik. Kalau kita lihat sebelah kirinya itu dinamik. Kalau sebelum dibuat DHCP, contohnya misalkan disable, ini IP-nya nggak ada, tapi ketika di-enable-kan, dia dapat IP secara dinamik oleh DHCP server di atasnya. Kemudian kita masuk ke new terminal untuk memastikan apakah koneksi internet yang kita sambungkan barusan melalui DHCP client itu sudah aktif atau belum. Kita coba ping ke Google saja. Alhamdulillah koneksi internetnya sudah connect. Kita cek, coba disable, otomatis di sini no route to host. Kemudian dan DHCP-nya juga tidak ada. Kita enable-kan. Ya, dapat IP, kemudian internetnya juga untuk router dapat terkoneksi ke internet. Itu nomor 1. Kemudian kita cek nomor 2, konfigurasi NAT. Untuk konfigurasi NAT,
itu adanya di firewall. IP firewall, kemudian pilih tab NAT. Di sini kita buat rule-nya, kemudian masuk menu general, chain-nya src NAT, kemudian out interface diarahkan ke interface yang terhubung ke internet, yang dimana untuk saat ini adalah header 1. Action-nya kita pilih masquerade. Play, kemudian oke. Berikutnya cek konfigurasi DNS. Konfigurasi DNS sangat mudah. Mungkin ini kita klik DNS IP, kemudian DNS, kemudian tinggal menceklis saja, menjadikan DNS di klien itu mengikuti server router, jadi tidak langsung ke Google, DNS Google. Play, oke. Kemudian berikutnya adalah interface header 2, IP-nya adalah 100.1. Berarti untuk yang ini header 2 itu 100.1. Kalau untuk yang header 1 kan dia dapat DHCP dari internet langsung. Kalau untuk Ethernet 2 dia dikasih IP, alokasinya itu adalah 192.168.100.1. Konfigurasinya IP address, tinggal menambahkan IP-nya berapa. Sini kita tarik 192.168.100.1/24. Ini harus menggunakan /24. Pengganti ini pakai prefix ya, pengganti netmask kalau di Windows. Kita pilih Ethernet 2, jangan sampai salah. Kita pilih Ethernet 2 sesuai dengan instruksi atau soal di sini. Berikutnya kita klik play, oke. Kemudian aktifkan interface WLAN dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini SSID-nya adalah nama peserta, kemudian passwordnya 1-9. Berarti yang pertama adalah kita harus mengaktifkan dulu WLAN-nya. Adanya di menu wireless. Kemudian di sini masih disable, berarti klik 1 kali, kemudian enablekan. Kemudian klik 2 kali untuk mulai konfigurasi, dan di sini masuk ke menu wireless. Di menu wireless kita pilih mode, karena yang akan disetting di soal ini dia itu memancarkan sinyalnya dengan SSID nama peserta kita. Kemudian mode yang dipilih adalah AP bridge, bukan station. Kalau station itu menerima sinyal, tapi kalau memancarkan sinyal itu pakai AP bridge. Kemudian SSID-nya kita ganti menjadi nama peserta. Contoh saja nama peserta. Kemudian kita klik OK. Oke dulu, untuk password ini belum kita buat ya. Adanya di security profile. Kita oke dulu, kita buat adanya di menu security profile. Nah, di sini belum ada security profile-nya. Untuk membuat security profile, tinggal klik tambah. Kemudian kita kasih namanya misalkan password WD-Wi-Fi. Ini modenya pakai dynamic key saja, yang paling mudah WPA2 PSK. Kemudian ketik 192.123.45678.9. Play. Oke, kita punya security profile dengan nama password Wi-Fi. Kita masuk ke Wi-Fi interface kembali, kemudian klik 2 kali lagi, dan ini kita lanjutkan ke security profile untuk merubah menjadi bukan default lagi. Kalau default tanpa password, kalau sekarang mau pakai password, namanya password Wi-Fi. Play. Oke. Berikutnya, nah ini sudah nih untuk
nomor E berikutnya adalah buat interface baru, namanya adalah bridge dengan menggabungkan dua buah interface, yaitu Ethernet 3 dan WLAN. Nah, pengerjaannya berarti kita kalau kita lihat di sini digabungkan nih, karena kita lihat ini dari gambar satu blok ini itu satu segmen. Berarti antara Ethernet 3 dengan WLAN itu satu segmen, harus kita gabungkan dengan membuat sebuah interface baru, namanya adalah bridge. Yang ini kita close dulu saja. Adanya di menu bridge sebelah kiri. Untuk membuat sebuah bridge, kita klik menu bridge. Nah, di sini kita buat sebuah interface. Kalau kita lihat di sini interface yang sebelumnya yang telah aktif itu ada Ether 1, Ether 2, Ether 3 dan WLAN. Ketika kita membuat bridge, berarti nanti ada tambahan interface baru, namanya adalah bridge. Kita buat bridge baru, boleh namanya bridge 1 saja. Play. Nah, ini bridge-nya bridge 1 itu langsung terbuat. Bridge ini belum aktif atau belum bisa berfungsi karena port yang dimasukkan untuk bridge-nya sendiri belum kita konfigurasi. Yang diinstruksikan di sini adalah Ether 3 dan WLAN. Berarti kita pilih menu atau tab port. Port yang mana saja yang digabungkan ke bridge. Kita klik add. Satu adalah Ethernet 3 dengan jembatannya atau bridge-nya ada bridge 1. Play. Oke. Sekali lagi klik lagi tambah. Yang kedua adalah WLAN. Ininya bridge 1. Play. Oke. Sehingga kalau kita konfigurasi bridge 1 itu berarti mengkonfigurasi Ethernet 3 dan WLAN-nya. Itu membuat bridge. Berikutnya adalah kita cek di soal interface bridge IP-nya 10.10.10.1. Berarti masuk ke menu IP address. Nah, di sini tambahkan 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kita arahkan ke bridge. Play. Oke. Nah, interface bridge sudah terbuat. Selanjutnya, kita buat DHCP server untuk interface bridge dengan jumlah kliennya. Berarti ini pool IP poolnya harus 20 klien. Nah, caranya berarti kita masuk ke IP DHCP server. Di sini klik DHCP setup. Kemudian interface-nya diinstruksikan untuk bridge 1. Nah, karena kita lihat di sini bridge 1 itu adalah penggabungan WLAN dan Ethernet 3, sehingga nanti untuk klien handphone atau PC yang terhubung ke router menggunakan kabel itu tetap satu segmen, yaitu segmennya bridge ini yang kita buat adalah 10.10.10.10. Bridge. Kemudian kita lanjutkan. Next, ini networknya. Next, ini adalah gateway yang tadi kita buat untuk untuk interface bridge. Kemudian next lagi. Nah, ini adalah range IP address yang akan nanti diterima oleh si komputer klien. Pokoknya pengennya 20, berarti boleh juga di sini dari 11 sampai 20 sampai berarti 30, karena 20 IP kan ya, dari 11 sampai 30. Berarti nanti klien dapat IP-nya antara 11 sampai 30. Kita klik next, 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 dan terbuatlah DHCP server untuk interface-nya bridge. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah konfigurasi komputer atau handphonenya seperti apa. Ketentuannya PC A yang kita gunakan saat ini adalah PC A. Berarti konfigurasinya secara manual seperti ini dengan alokasi IP address 192.168.100.2 dan gateway berikut DNS-nya seperti ini. Cara konfigurasinya
boleh melalui run di sini, ketik ncpa.cpl, ini yang lebih cepat. Jadi langsung ke menu network configuration-nya. Kemudian klik kanan, properties. Di sini kita klik IP versi 4, properties, dan kita klik use the following IP address 192.168.100.2. Kemudian 192.168.100.1 sebagai gateway-nya. Ini 8888 saja pakai Google. Klik OK, close, kemudian cek internetnya dengan masuk ke command prompt. Nah, di sini ketik ping ke 8888. Setelah terkoneksi internet, kemudian kita coba cek di sini detik, misal detik.com, dan terkoneksi ke internet juga. Berhasil untuk komputer A. Kemudian kita cek di sini file sharing. File sharing katanya di D UKK 2022 nama peserta biodata PC untuk PCB dan wireless buat hak akses read only terhadap sharing dokumen pada PC A dan kemudian caranya untuk yang sharing ini sangat mudah sekali. Contoh misalkan yang saya contohkan di C saja, new folder, kita buat folder baru, atau kalau yang sudah ada folder ya tinggal masuk ke folder itu aja. Namanya adalah UKK 2022. Di dalam UKK 2022 kita buat folder nama sendiri. Ini nama peserta. Nama peserta. Nah, di nama peserta kita buat dokumen kita buat di Word yang isinya biodata saja. Biodata nggak perlu banyak-banyak, misalkan nama adalah nama peserta, kemudian kelas TKJX misalkan, jurusan teknik komputer dan jaringan, seperti itu. Kita simpan file, save, disimpan di tempat folder yang tadi kita buat. Adanya di C, kemudian cari ada UKK 2022, ada nama peserta. Nah, disinilah tempat penyimpanan. Namanya adalah biodata. Save. Nah, sudah di save, kemudian di close saja. Nah, sekarang kita share. Sharingnya itu bukan UKK-nya yang di share, tapi nama pesertanya. Caranya klik kanan, properties, kemudian menu sharing, advanced sharing, share this folder, oke, kemudian share. Nah, di sininya klik login-nya, kemudian pilih everyone saja, kemudian add. Nah, di sini nggak perlu lagi diklik read write karena diinstruksikan hanya melihat saja. Pilih read, kemudian share. Nah, di sini sudah ter-share, done, close. Untuk memastikan bahwa kita itu sudah file kita sudah bisa diakses sama komputer yang lain, kita masuk ke sini, klik di sini aja, backslash 2 kali 192.168.100.2 komputer ini sendiri, dan terbuka. Ada yang di sharing, ada yang di share, namanya adalah nama peserta dan user. Berarti kita klik nama peserta dan adalah biodata yang kita share. Seperti itu. Kita lanjut ke PC B. Oke, berikutnya adalah mengkonfigurasi komputer B, di mana komputer B ini sudah terhubung ke printer yang akan nanti mencetak atau dapat mencetak hasil file yang telah dibuka atau yang telah di-sharing dari komputer A. Di komputer B di sini konfigurasinya klik atau kita masuk ke network option.
dengan cara mengklik, boleh diklik untuk yang bola dunia ini, kemudian internet setting, kemudian di sini klik change adapter option, kemudian klik kanan local area connection-nya, properties. Nah, di sini pilih IP versi 4, properties, diobtainkan karena dia akan dapat IP DHCP dari server yang telah kita buat. Oke, close. Nah, dia sudah dapat IP, tandanya dia langsung ke network 17. Di sini network 17 atau berapapun yang di komputer masing-masing beda-beda. Tandanya IP versi 4, ini internet terkoneksi, kemudian klik details. Ini IP address yang didapat oleh komputer ini, yaitu 10.10.10.29. Close. Oke, pastikan komputer kita sudah connect ke internet, berarti masuk ke sini. Misalkan ini sudah connect ke internet. Kemudian yang kedua kita masuk ke command prompt. Berarti kalau kita ping 8888 ke internet pasti replay. Kemudian yang kedua adalah ping ke komputer PCB, PCA. PCA itu adalah 192.168.100.2 yang datanya itu kita sudah share agar komputer PCB ini dapat membukanya. Enter dan udah replay juga. Pastikan sudah replay. Kalau belum replay berarti cek firewall-nya. Berikutnya adalah kita masuk ke boleh mungkin kita buat shortcut, bisa klik kanan, new, kemudian shortcut. Nah, di sini backslash 2 kali. IP share komputer A 192.168.100.2. Next. Komputer PCA, PCA finish. Inilah ada icon baru atau shortcut baru, klik 2 kali. Nama peserta yang tadi kita share di PCA, klik 2 kali, kemudian klik biodatanya. Ini kebuka biodata yang tadi di share sama menu kita, kemudian kita file, kemudian print. Kita pilih printernya, ini yang ready, ini biodatanya, kita klik print, kita tunggu di printernya harus mengeluarkan data yang kita print. Nah, ini sedang proses pencetakan. Alhamdulillah sudah tercetak. Nah, itu tugas komputer PCB. Jadi membuka file yang di-sharing, kemudian mencetaknya ke komputer. Seperti itu. Langkah berikutnya adalah bagaimana cara membuka file yang di-sharing dari komputer A melalui handphone. Pertama adalah kita harus download terlebih dahulu 2 aplikasi. Kita masuk ke Play Store. Yang pertama adalah aplikasinya Mokaping. Nah, ini yang disarankan, tapi nggak apa-apa, yang lain juga nggak jadi masalah. Pilih Mokaping yang paling atas ini. Dan ini saya sudah instalkan. Kemudian yang kedua adalah Mi File Manager. Mi File Manager. Nah, yang bentuknya seperti ini, ada simbol Mi atau Xiaomi. Kemudian ini yang sudah kita instalkan. Berikutnya kita koneksikan handphone kita ke WiFi yang kita buat tadi. Nama peserta, namanya adalah nama peserta. Klik nama pesertanya, kemudian masukkan passwordnya 456789, disesuaikan dengan password yang tadi kita buat. Kemudian connect. Handphone kita harus mendapatkan IP dinamik dari si server DHCP yang telah kita buat. Ini sudah terkoneksi dan dapat IP-nya. Kita cek IP-nya berapa? IP-nya 10.10.10.28. Alhamdulillah sudah connect.
Kemudian kita masuk ke aplikasi Ping Little. Pastikan ini kita udah masuk, pilih single ping, kemudian kita cek koneksi handphone kita ke internet, sudah replay, kemudian kita cek juga koneksi handphone kita ke PC A 192.168.100.2 start. Kemudian setelah seperti itu, berikutnya adalah kita masuk ke File Manager. File Manager di sini kita masuk ke menu yang paling kiri atas, klik menunya, kemudian pilih Remote, pilih Add Remote Device, kemudian pilih LAN, kemudian klik Edit. Nah, masukkan IP address-nya 192.168.100.2. Ini adalah komputer PC A yang tadi kita buat file sharingnya. Klik Anonymous tanpa username dan password, kemudian OK. Kemudian pilih foldernya dan printer atau nama peserta atau nama kita sudah ada di sini. Klik biodatanya dan sampai terbuka aplikasi Office membuka biodata yang telah kita buat di komputer A. Sampai situ untuk konfigurasi di handphone kita. Alhamdulillah, untuk semua konfigurasi telah selesai. Berikut hasil pengujian tadi yang sudah kita kerjakan dari awal sampai akhir. PCB sudah terkonfigurasi dengan dapat IP address-nya, kemudian di handphone juga sudah terkonfigurasi dan data tersebut atau data yang di-sharing dari komputer A itu dapat dibuka di handphone. Kemudian pengujian ini juga sudah kita lakukan, dimulai dari semua perangkat terkoneksi ke internet, sudah dilakukan ping dan browsing ke salah satu web. Kemudian PCB juga dapat membuka PC A dan mencetaknya ke printer. Kemudian handphone itu dapat terkoneksi ke SSID yang dibuat dan mendapatkan IP dinamik dari server DHCP. Indikatornya dia dapat ngeping ke internet dan koneksi ke internet. Kemudian yang kedua, dapat mengakses file yang di-share oleh komputer A. Nah, ini sudah dibuka di komputer A. Itu saja mungkin untuk pembahasan soal uji kompetensi praktek TKJ paket 2 yang telah direvisi khusus SMK Pasundan 2 Bandung. Selamat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum.